Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Karara. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan lagi santai. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan merekomendasikan 10 komik manhwa atau webtoon baku hantam seru yang enak buat dibaca pas lagi santai. Namun sekedar mengingatkan, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan update terbarunya dari channel ini. Oke, siapkan handsfree, atur posisi rebahan yang nyaman, nyalakan sebat, simetriskan jempol kaki, selamat menonton, dan cekicrot. Urutan ke-10, The Girl from Random Chatting. Manhwa ini bercerita tentang keseharian Choi Junwoo atau panggilan akrabnya Junu yang selalu dibully di sekolahnya sama teman baiknya yang bernama Lee Taeyang saat SMA. Dia dibully karena pas SMP dia menuduh Lee Taeyang yang membuat teman baiknya yang bernama Yuri pindah sekolah karena kasus pembulian. Lalu berantemlah mereka dan Junu pun kalah. Sejak saat itu dia selalu dibully sama Lee Taeyang. Karena si Junu ini gak punya teman, jadi dia pun mulai bermain sebuah aplikasi yang bernama Random Chatting atau disingkat Ranchat. Suatu ketika dia gak sengaja chat-chatan dengan seorang cewek yang ternyata dia teman sekelasnya sendiri yang bernama Sung Ah. Ya, si Sung Ah ini gak tahu kalau yang berada di Ranchat itu adalah Junu. Singkat cerita, mereka berteman di Ranchat ini. Sung Ah ini selalu diteror dan dilanda kepanikan karena si Junu ini gak pandai berkomunikasi. Jadi si Junu ini mencoba melindungi si Sung Ah ini dari bayangan. Ya, misalnya si Sung Ah ini ada masalah, si Junu ini ngebantu nyelesain masalahnya tanpa sepengetahuan Sung Ah. Ya, Sung Ah ini pacaran sama ketua kelasnya yang bernama Lee Da-hyun yang ternyata seorang psikopat. Ya, inti ceritanya si Junwoo ini mencoba buat dapat pacar, tapi malah ketikung gitu kan. Dan suatu ketika si Sun Ah ini tahu kalau Junwoo ini orang yang selama ini chat-chatan sama dia di Random Chatting. Si Sung Ah ini malah merasa jijik gitu sama Junwoo. Ya, si Sung Ah ini udah nganggap si Junwoo ini seorang stalker, terus ngasut teman-teman sekelasnya buat ngebenci si Junwoo ini. Dan gak sesuai ekspektasi ya, mengharapkan sosok bak pangeran gitu. Gini, bayangin aja ya kan, lu beli barang mystery box gitu di toko online, ya kan, terus nyampe rumah busuk, ya kayak gitulah perasaannya si Sung Ah kira-kira. Haha. Ya, nanti si Junwoo ini ketemu sama teman SMP-nya tadi yang dibully, yaitu si Yuri Alpha. Lee Yuri maksudnya. Tapi dia udah berubah jadi cantik. Terus nanti si Junwoo ini pacaran sama Park Hamin. Dan si Park Hamin ini anak warnet juga. Lalu dia punya gebetan lainnya, yaitu seorang psikopat yang namanya Lilia. Dan ada bule juga namanya Sarah. Ya, segitu aja spoilernya. Si Junwoo ini sebenarnya jago berantem ya, tapi karena tubuhnya lemah jadi dia nggak pernah menang dan selalu kena hajar. Intinya sih baku hantamnya nggak banyak, kebanyakan dorama. Tapi aku suka. Oh ya, si Sung Ah ini lonte ya. Dan di chapter terbaru nanti si Sung Ah ini malah kena serang sama temannya sendiri. Mampus. Lanjut. Urutan ke-9, The Boy of Death atau Ticket Hero. Manhwa ini bercerita tentang Lee Kyung Ho yang selalu dibully di sekolahnya dan berniat buat bunuh diri, tapi malah diselamatin sama orang lewat. Nah, terus dia pun berubah pikiran dan berusaha untuk ketemu ibunya yang sudah meninggal. Suatu ketika dia bertemu seorang shinigami atau dewa kematian yang menawarkan sebuah kontrak yang dimana isi kontrak itu dia diberikan sebuah tiket yang bisa digunakan untuk mendapatkan kemampuan orang yang sudah mati selama 10 menit. Namun harga dari tiket itu adalah umurnya. Ya, singkatnya si MC ini nerima kontrak itu dan berusaha mencari arwah ibunya dengan bermodalkan sebuah kalung yang dia dapat dari shinigami yang berfungsi untuk mencari seseorang yang bisa melihat arwah. Dalam pencariannya tersebut, dia menemukan seorang gadis yang sedang lari dari pengawalnya. Karena suatu hal dia pun menjadi pengawal dari gadis itu. Ya, apakah dia berhasil buat ketemu arwah ibunya? Ya, bisa dibaca sendiri nih manhwa. Manhwa ini menurut saya sih seru ya, dan cocok buat dibaca pas lagi gabut. Next. Urutan ke-8, Unordinary.
Manhwa ini bercerita tentang keseharian sekolah swasta Wellston, yang dimana para siswanya di sana punya berbagai macam kekuatan super. Sang MC yang pura-pura lemah dan suka dibully, ternyata punya kekuatan yang OP. Ya intinya banyak baku hantamnya, tapi pakai kekuatan-kekuatan gitulah. Lebih ke fantasi daripada baku hantam anak sekolah. Oke, saya belum baca manhwanya tapi katanya seru ya, saya masukin ke list aja. Lanjut. Urutan ke-7, Halim Gymnasium. Manhwa ini bercerita tentang masa mudanya John Yong-ha atau panggilan akrabnya Bang Yo-ha dari komik Re-Awakened untuk menjadi orang terkuat. Bermula dari SMP ketika dia hidup normal dengan teman sekelasnya, dan sampai suatu ketika temannya menjadi korban dari pembulian oleh berandalan di sekolahnya. Ketika melihat temannya ditindas, dia pun mulai menghajar para berandalan itu dan menjadi pentolan di SMP-nya. Dan ketika dia baru masuk SMA, dia langsung menguasai sekolahnya. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan seorang yang memakai hoodie yang menghajar para bawahannya. Dia pun tak tinggal diam. Kemudian Bang Yong-ha mulai menghajarnya. Namun itu sia-sia. Dan dia pun dihajar oleh pria berhoodie itu yang bertuliskan di punggung jaketnya, Halim Gymnasium. Ya, sebelum pingsan dia diberikan sebuah kartu nama dari orang yang mengajaknya masuk ke dalam sebuah permainan yang akan mengubah hidupnya. Permainan itu disebut PVP. Akankah Bang Yong-ha bisa mengalahkan orang berhoodie itu dan menjadi orang terkuat di daerahnya? Ya, bisa dibaca nih manhwa. Menurut saya pribadi nih manhwa seru ya. Soal baku hantam jangan ditanya. Oh ya, nama orang berhoodie itu dipanggil Kang Suho. Oke, lanjut. Urutan ke-6, How to Fight. Manhwa ini bercerita tentang seorang anak SMA yang bernama Yo Ho Bin yang selalu jadi bahan bulian oleh preman di kelasnya sebagai sebuah konten di YouTube-nya. Karena dia tidak tahan diperlakukan seperti itu dan demi membayar biaya rumah sakit ibunya, si Hobin pun mulai memikirkan solusinya. Lalu dia mencari sebuah video tutorial cara bertarung di YouTube. Dan tanpa sengaja, dia menemukan sebuah channel yang namanya aneh. Kemudian dia pun menonton video itu dan mempraktekannya di rumahnya. Berkat video itu, dia pun berhasil mengalahkan preman di sekolahnya dan mulai merubah hidupnya dari seorang pecundang menjadi YouTuber terkenal bersama juru kameramennya sekaligus mantan pembulinya, Jigsaw, dan editornya yang seorang gadis cantik bernama Gail. Channel mereka bernama How to Fight dengan konten utamanya pertarungan secara live. Akankah Hobin dan kawan-kawannya menjadi YouTuber terkenal? Ya, bisa dibaca sendiri komik ini ya. Urutan kelima, Study Group. Manhwa ini bercerita tentang siswa yang hanya mau belajar tenang di sekolahnya, tapi itu nggak bisa karena sekolahnya itu sangat berisik. Karena di sana tempatnya para berandalan berkumpul, yang bernama SMK Teknik Yuseong. Siswa ini bernama Gamin Yu. Lalu muncullah guru baru yang ternyata guru lesnya juga ketika masih kecil, bernama Hang Hyung Lee, yang bertekad mengubah sekolah berandalan ini menjadi sekolah yang lebih baik. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, si Gamin ini memutuskan akan membentuk kelompok belajar agar dia bisa belajar dengan tenang, bernama Study Group. Dengan berandalan di mana-mana, akankah Gamin Yu bisa belajar dengan tenang di sekolahnya setelah membentuk Study Group ini? Ya, bisa dibaca sendiri nih manhwa ya. Oh ya, si Gamin Yu ini murid dari Bang Yo-ha dari Re-Awakened. Lanjut. Urutan keempat, The Money and the Power. Bercerita di SMA yang elit, yang dimana para siswa di sana diharuskan bersaing dengan cara berjudi, karena uang dan kekuasaan adalah segalanya di sana. Kekerasan menjadi hal yang lumrah. Di sana banyak kang judi beraksi. Guru-guru di sana tidak peduli keadaan di sana. Lalu muncullah murid baru yang akan menggambarkan seluruh sekolah, karena dia menentang sistem sekolah. Murid baru itu bernama Dan Gunwo. Alasan dia masuk ke sekolah itu karena dia ingin bertemu dengan ayahnya. Akankah Dan Gunwo bisa merubah sekolah sekaligus bertemu dengan ayahnya? Ya, bisa dibaca sendiri ya nih manhwa. Dari gambarnya sih epic, storynya juga cakep, baku hantam jangan ditanya. Ya, rekomen lah. Oke, lanjut. Urutan ketiga, Boss in the School.
Bercerita tentang Kang Se-hyun yang sangat jago berkelahi ketika masih kecil. Namun dia harus berhenti berkelahi karena dia berjanji oleh ibunya untuk tidak berkelahi kembali. Dia pun dibully ketika SMP. Sampai suatu ketika ayahnya pun meninggal. Dan sebelum meninggal ayahnya menitipkan sebuah pesan pada bawahannya. Isi pesan itu yaitu, "Jangan mau dihajar bangsat." Setelah mendengar itu, Kang Se-hyun ini dibawa ke perusahaan tempat ayahnya dulu yang bernama Sunshine. Dan dia pun diwariskan perusahaan itu dan ditunjuk menjadi bos di sana. Awal kisah The Boss pun dimulai. Ya singkatnya nanti si Kang Se-hyun ini jadi bos, terus beli tuh sekolah, terus ngadain turnamen gitu di Jepang dan masuk penjara. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Lanjut. Urutan kedua, Supernova. Bercerita tentang si MC kita yang cuma orang biasa dan baru masuk sekolah lalu melihat adegan pembulian di depan matanya. Karena dia nggak tahu apa-apa, dia pun cuma mengabaikannya dan berandai-andai mempunyai sebuah kekuatan super. Lalu singkat cerita si MC ini bertemu dengan pembuli yang ada di sekolah tadi, di jalan, dan ngajak berantem. Lalu si MC pun mengeluarkan sebuah jurus, 1001 langkah, balik jalan kabur. Oh ya, sebelumnya si MC bertemu sama seekor kucing yang bisa ngomong dan dia dikasih kekuatan super gitu. Oke, lalu dia pun mulai membasmi kejahatan. Tamat. Oke, lanjut. Urutan yang pertama, Elexit. Manhwa ini bercerita tentang Kaiden, pengguna kekuatan misterius yang berubah menjadi kucing gemuk karena dia dikejar-kejar sama pembunuh dan gak sengaja bertemu dengan seorang bocah SMA bernama Jinwoo. Si Kaiden ini angkuh, keras kepala dan suka memerintah, tapi karena si Jinwoo ini penyuka kucing, hal itu gak jadi masalah buatnya. Si Jinwoo ini juga punya kemampuan khusus ya, atau bisa disebut awaken. Kemampuannya ini bertipe kecepatan, jadi dia bisa berlari dengan sangat cepat. Akankah kehidupan si Jinwoo ini berubah setelah bertemu dengan kucing gemuk yang barbar ini? Ya bisa dibaca ya nih manhwa. Oke, segitu aja videonya. Kalau kurang bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gak ketinggalan update video lainnya dari channel ini. Oke, kami segenap tim dan jajaran direksi undur diri. Sampai berjumpa kembali dan goodbye.